Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu di rumah saya Raka. Dan hari ini saya datang bukan cuma sebagai host, tapi juga sebagai anak. Anak yang mulai khawatir melihat orang tua saya sulit bangun dari tempat tidur. Mengeluh lutut nyeri, pinggang kaku, dan salat pun jadi duduk. Pagi yang seharusnya penuh semangat, malah jadi siksaan. Bayangkan, Bapak Ibu baru membuka mata. Mau ambil air wudhu, tapi lutut rasanya seperti diikat batu. Jari-jari tangan kaku, tak bisa genggam gelas. Apakah ini takdir usia tua? Apakah tidak ada harapan untuk menjawab semua itu? Saya tidak sendiri hari ini. Telah hadir bersama kita seorang tokoh luar biasa. Seorang dokter yang telah mengabdikan lebih dari 30 tahun hidupnya untuk kesehatan lansia Indonesia. Beliau adalah penulis buku Sehat di Usia Emas dan juga cendekiawan geriatri yang pernah membangun program Alzheimer Nasional Indonesia. Sambutlah Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka. Saya hadir hari ini dengan satu tekad menyelamatkan para lansia Indonesia dari jebakan nyeri sendi dan kesalahpahaman tentang penuaan. Terlalu banyak pasien saya datang terlambat, padahal mereka bisa dicegah lumpuh, bisa salat berdiri kembali, kalau tahu ilmunya sejak awal. Kita akan bongkar semua rahasianya hari ini. Tapi sebelumnya, saya pengen tahu, kamu lagi nonton dari mana nih Jakarta? Malang, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat. Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dokter Siti, saya masih terngiang satu kalimat tadi, bukan usia yang merusak lutut. Tapi kebiasaan kita sendiri, itu kalimat yang sangat menggedor kesadaran. Betul Mas Raka, banyak orang pasrah. Mereka pikir, sudah tua, wajar sakit lutut. Padahal tubuh kita luar biasa, termasuk sendi bisa diperbaiki, bisa pulih. Tapi semua itu hanya mungkin kalau kita berhenti menyiksa sendi setiap hari dengan kebiasaan buruk. Wah, jadi nyeri sendi itu bukan takdir. Bukan. Nyeri dan kekakuan sendi adalah sinyal tubuh. Sama seperti pintu rumah yang sudah lama tidak diminyaki, kalau dipaksa dibuka, berderit, keras, bahkan bisa patah. Waduh, analogi yang sangat jelas. Bu dokter, tapi bagaimana dengan orang tua yang sudah nyaris tidak bisa berjalan? Saya akan ceritakan satu kisah seorang pasien saya, Bapak Sutrisno, usia 72 tahun. Dahulu beliau guru senam, penuh semangat. Tapi 1 tahun terakhir, beliau bahkan harus merangkak ke kamar mandi karena lututnya bengkak. Nyeri seperti ditusuk pecahan kaca. Astaga, saya merinding dengarnya. Beliau datang ke tempat praktik saya dengan wajah ketakutan. Takut lumpuh, takut merepotkan istri. Kalimatnya waktu itu sungguh menyayat hati dokter. Saya cuma ingin bisa salat berdiri lagi. Terdiam sebentar. Ini bukan soal nyeri fisik saja ya, Bu. Ini soal martabat, soal harapan. Tepat sekali. Ketika sendi rusak, bukan cuma tubuh yang terluka, tapi juga semangat hidup, hubungan keluarga, bahkan ibadah terganggu. Lalu, apakah Bapak Sutrisno harus operasi? Dokter sebelumnya menyarankan operasi, tapi beliau tidak punya biaya dan takut risiko, jadi saya berikan opsi yang lebih alami, ramuan kacang hijau dan jahe merah, diminum setiap pagi, selama 30 hari. Ramuan sederhana dari dapur. Iya, tapi jangan salah, ini bukan bubur kacang hijau biasa di warung. Ini resep terapi tanpa santan, tanpa gula pasir,
Dan hasilnya, minggu ketiga, Pak Sutrisno bangun tidur dan berkata, "Lutut saya enteng." Bu dokter, Tersenyum. Masya Allah. beliau akhirnya bisa sholat berdiri. Pelan, tapi penuh haru. Dan ini bukan sulap. Ini kerja keras tubuh yang diberi bahan bakar yang benar. Jadi tubuh itu bisa memperbaiki sendiri ya, Bu. Selama kita tidak mematikan kemampuannya dengan kebiasaan buruk, Nah, kebiasaan buruk ini yang harus kita bongkar satu-satu ya, Bu. betul? Mari kita bahas satu persatu. Siap, Mas Raka? Siap. Bu dokter, Baik. Bahaya pertama adalah gula berlebih. Di Indonesia, banyak lansia sarapan dengan teh manis, kopi saset, atau kue basah yang tinggi gula. Gula ini memicu peradangan seluruh tubuh, termasuk sendi. wah, jadi teh manis tiap pagi itu musuh dalam selimut. Tepat, gula itu seperti menyiram bensin ke api kecil. Sendi yang awalnya hanya pegal sedikit bisa menjadi bengkak merah dan nyeri berdenyut karena gula. Saya jadi ingat, orang tua saya juga suka kopi susu saset 3 kali sehari. Nah, itu kebiasaan yang harus mulai diubah. Kalau tidak, bukan hanya sendi yang rusak, tapi juga lambung, ginjal, jantung. Wah, ini serius. Bapak dan Ibu, jeda sebentar. Siapa di antara penonton yang masih minum teh manis atau kopi manis tiap pagi? Tulis di komentar. Saya pengen tahu. Jangan malu ya, ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk belajar bersama. Betul, Mas Raka. Kita semua pernah salah. Tapi hari ini, kita mulai perbaikan. Bu dokter, tadi kita sudah bahas soal gula yang ternyata menyulut peradangan. Tapi itu baru satu ya, masih ada lagi. Masih, dan ini sangat sering diabaikan. Bahaya kedua adalah dehidrasi kronis. Maksudnya kurang minum air putih. Tepat sekali, banyak lansia malas minum karena takut besar, takut bolak-balik ke kamar mandi. Tapi mereka tidak sadar, cairan pelumas sendi itu, komponen utamanya adalah air. Wah, jadi kalau kurang minum, sendi kita kekeringan. Iya, saya beri contoh. Bayangkan, spons cuci piring yang sudah diperas dan dijemur. Kering, keras, dan mudah sobek. Seperti itulah bantalan sendi Bapak Ibu kalau tubuhnya dehidrasi. Astaga, ngeri sekali. Saya baru sadar pentingnya air putih. Jadi jangan tunggu haus. Mulailah biasakan minum air hangat sedikit demi sedikit. Itu akan menyelamatkan lutut dan pinggang Bapak dan Ibu. Catat ya, sobat sehat bukan teh manis. Bukan kopi susu, tapi air putih hangat. Dan jangan tunggu haus. Bahaya ketiga, Mas Raka, ini juga sangat umum di Indonesia. Paparan suhu dingin yang ekstrim ke area sendi. Oh, seperti kipas angin langsung ke kaki. Tepat, banyak pasien saya tidur dengan kipas angin mengarah ke lutut. Atau tidur di lantai keramik tanpa alas. Esok paginya mereka datang dengan lutut kaku. Nyeri luar biasa. Jadi, dingin itu bikin sendi menyempit. Ya, dinginnya lantai atau angin malam membuat otot di sekitar sendi menegang. Ruang sendi menyempit, dan gesekan antar tulang makin parah. Akhirnya, nyeri. Wah, ini sering terjadi di kampung saya. Banyak lansia tidur di lantai karena udara panas siang hari. Tapi malamnya malah kedinginan. Dan tubuh lansia tidak bisa mengatur suhu sebaik dulu. Jadi perlu dilindungi. Gunakan kaos kaki, selimut tipis, atau celana panjang saat tidur. Ini hal sederhana, tapi dampaknya besar sekali ya, Bu. Sangat besar.
Kadang cukup dengan menjaga kehangatan lutut. Pasien saya sudah merasa lebih nyaman saat bangun pagi. Oke, kita sudah bahas 3 gula, dehidrasi, dan suhu dingin. Masih ada satu lagi? Ya, bahaya keempat adalah gaya hidup pasif tidak mau bergerak karena takut nyeri. Ini yang banyak terjadi. Banyak orang tua saya temui bilang, kalau lutut sakit, ya duduk saja. Jangan dipaksa jalan. Sayangnya, itu justru memperparah. Tulang rawan di sendi tidak punya pembuluh darah, dia hanya bisa menerima nutrisi kalau kita bergerak. Jadi, kalau diam terus, nutrisi tidak masuk. Betul? Cairan pelumas tidak bersirkulasi, bantalan sendi jadi kering, dan racun metabolisme menumpuk. Akhirnya sendi makin rusak. Wah, ironis ya Bu. Kita diam karena takut rusak, tapi malah jadi benar-benar rusak. Tepat. Gerakan ringan justru adalah penyelamat. Tidak perlu senam berat, cukup jalan santai, ayunkan kaki, atau senam ringan saat duduk. Jadi kuncinya, bergerak sesuai kemampuan, bukan diam total. Mas Raka paham betul. Dan ini yang harus ditanamkan dalam pola pikir lansia. Jangan takut gerak, takutlah pada sendi yang tidak digunakan. Wah, saya mulai sadar. Kebiasaan harian kita yang terlihat sepele bisa jadi racun bagi sendi. Dan sekarang, mari kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusi dari dapur kita sendiri. Ramuan ajaib yang bisa menjadi teman terbaik sendi lansia Indonesia. Bubur kacang hijau dan jahe merah. Ya Bu, Betul. Tapi jangan buru-buru. Saya akan jelaskan dengan detail, karena kalau salah cara, ramuan ini malah bisa jadi penyakit. wah, penasaran sekali. Tapi tahan dulu ya, Bu Dokter. Saya ingin tahu dari penonton, siapa di sini yang sudah bertahun-tahun malas gerak karena takut sakit? Tulis pengalaman kamu di komentar. Dan jangan lupa, kalau info ini bermanfaat, tekan tombol like dan share ke grup keluarga. Nah, Bu Dokter, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Bagaimana caranya membuat bubur kacang hijau jahe merah yang sehat, bukan yang bikin penyakit? Baik, saya tekankan dulu ini bukan bubur kacang hijau warung yang pakai santan dan gula pasir. Ini adalah ramuan terapi untuk sendi. Bukan hanya makanan pengganjal lapar. Oke, kita mulai dari bahan dulu ya, Bu. Ya, bahan utama hanya 2. Kacang hijau kualitas baik, sekitar segenggam atau 100 gram. Jahe merah, 2 ruas ibu jari. Sedikit banget ya, Bu. Justru itu kekuatannya. Sederhana, mudah didapat di pasar tradisional, dan terjangkau. Tapi cara mengolahnya harus benar. Ini dia langkah-langkahnya. Siap, catat. Sobat sehat, Langkah pertama, rendam kacang hijau minimal 4 jam. Kalau bisa semalaman lebih bagus. Ini penting untuk memecah zat antinutrisi seperti asam fitat dan mengaktifkan enzim baik dalam biji kacang. jadi bukan langsung direbus ya. Jangan pernah langsung direbus tanpa direndam. Kacang bisa bikin perut kembung dan sulit diserap nutrisinya. Noted. Lanjut, Bu. Langkah kedua, buang air rendaman. Bilas kacang, lalu rebus dalam 3-4 gelas air bersih. Air dingin atau hangat? Air biasa. Kemudian tambahkan jahe merah yang sudah dibakar sebentar dan digeprek. Ini rahasia aroma dan khasiat yang lebih kuat. Jadi dibakar dulu, baru dimemarkan. Ya, bakar sebentar di atas kompor sampai kulitnya agak gosong. Lalu, geprek, aroma jahe akan keluar. Dan senyawa gingerolnya lebih aktif. Sudah terbayang aromanya nih, pasti hangat dan menyegarkan. Betul. Langkah ketiga, rebus dengan api kecil
Biarkan mendidih perlahan sampai kacang mulai mekar tapi tidak hancur lebur. Kenapa tidak boleh terlalu lembek? Karena serat terbaik justru ada di kulitnya. Kalau terlalu halus, seratnya hilang. Biarkan sedikit bertekstur, seperti sup kacang. Oke, lalu gimana dengan gula? Banyak yang bilang kacang hijau itu harus manis. Nah, ini yang sering salah. Jangan tambahkan gula pasir atau susu kental manis. Kalau ingin rasa manis alami, boleh tambahkan gula aren asli atau madu murni. Tapi saat ramuan sudah hangat, bukan mendidih. Kenapa tidak boleh mendidih? Kalau madu atau gula aren dimasukkan saat masih mendidih, kandungan baiknya bisa rusak. Dan bagi penderita diabetes, manis ini pun harus dibatasi ya. Wah, banyak hal yang saya baru tahu hari ini. Dan satu hal penting, sajikan hangat dan nikmati perlahan. Hirup aromanya. Rasakan kehangatannya menjalar dari tenggorokan ke sendi-sendi. Buat bapak dan ibu yang biasa sarapan nasi uduk, gorengan, atau lontong sayur, apakah bisa diganti dengan ramuan ini? Bisa. Bahkan sangat saya anjurkan. Sarapan ini memberi energi, menghangatkan tubuh, memperbaiki sendi, dan tidak menyebabkan gula darah melonjak seperti karbohidrat olahan. Lalu harus berapa lama dikonsumsi untuk melihat hasil? Idealnya 30 hari berturut-turut, tapi minggu pertama pun biasanya sudah terasa tidur lebih nyenyak, bangun pagi lebih ringan. Lutut tidak sekaku biasanya. Wow, satu mangkuk sehari bisa jadi kunci salad yang khusyuk tanpa rasa nyeri. Tepat. Ini bukan hanya soal makan sehat. Ini soal mengembalikan hak tubuh kita untuk sembuh. Bapak dan ibu di rumah, siapa yang siap? Coba ramuan ini. Besok pagi tulis di komentar. Saya siap. Lutut sehat. Sholat lancar. Yuk kita aminkan bersama. Bu Dokter, saya masih penasaran dengan Pak Sutrisno. Beliau minum ramuan ini setiap pagi selama 30 hari. Apa yang berubah? Banyak sekali. Mas Raka, minggu pertama, beliau melaporkan bahwa rasa kaku pagi hari mulai berkurang. Biasanya, kalau bangun, lututnya seperti kayu keras dan berat. Tapi, perlahan-lahan dia mulai bisa mengayunkan kaki dari tempat tidur. Wah, luar biasa. Jadi perubahan tidak datang seketika, tapi bertahap. Ya, tubuh butuh waktu untuk memperbaiki bantalan sendi yang haus nutrisi selama puluhan tahun. Tapi minggu ketiga, itulah momen paling menyentuh. Apa yang terjadi? Beliau datang ke praktik saya sambil tersenyum. Katanya, "Bu dokter, saya bisa ruku dan sujud lagi. Meski pelan, saya sempat terdiam. Karena waktu pertama datang, beliau hanya bisa salat sambil duduk dan selalu butuh dipapah." Masya Allah, saya ikut terharu. Lutut sehat bukan soal jalan-jalan saja, tapi soal ibadah, soal martabat, soal bisa menjaga diri sendiri. Tepat. Mas Raka dan Pak Sutrisno bukan satu-satunya. Banyak pasien lain yang mengalami perubahan besar hanya dengan konsisten minum ramuan ini dan mengubah kebiasaan makan. Wah, sepertinya kacang hijau dan jahe merah ini layak disebut penyelamat dalam diam. Betul. Dan bukan hanya untuk sendi loh. Saya ingin bagikan 5 manfaat bonus lain yang sangat penting bagi lansia. Wah, apa saja Bu? Catat ya, Bapak dan Ibu. Pertama, melancarkan pencernaan. Kacang hijau tinggi serat, terutama di kulitnya. Membantu mengatasi sembelit. Membuat BAB lebih lancar tanpa mengejan. Ini penting karena mengejan bisa memicu tekanan darah naik dan risiko stroke. Wah, ini sering terjadi. Banyak orang tua yang sembelit tapi tidak tahu penyebabnya dari makanan kurang serat. Kedua,
menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Serat larut dalam kacang hijau membantu menurunkan kolesterol jahat. Jahe merah pun memperlancar peredaran darah. Jadi bukan hanya sendi yang sehat, tapi juga jantung? Ya. Ketiga, menstabilkan gula darah. Indeks glikemik kacang hijau rendah. Jadi cocok untuk penderita diabetes. Membuat kenyang lebih lama dan tidak mudah tergoda ngemil manis. Wah, ini kabar baik. Jadi bisa bantu atasi dua masalah besar lansia, sendi dan diabetes. Keempat, meningkatkan energi. Kacang hijau kaya vitamin B1 yang membantu mengubah makanan menjadi energi siap pakai. Lansia jadi tidak mudah lemas atau mengantuk di siang hari. Jadi habis sarapan kacang hijau, bisa lanjut berkebun, jalan-jalan, atau main sama cucu? Tepat. Kelima, menguatkan tulang. Kandungan kalsium dan fosfor dalam kacang hijau mudah diserap tubuh lansia, mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis. Wah, satu mangkuk kecil. Manfaatnya segunung ya, Bu. Betul, Mas Raka. Dan ini semua berasal dari dapur sendiri, bukan dari obat mahal atau produk impor. Tapi tentu harus hati-hati ya, Bu. Tidak semua orang cocok. Betul. Saya akan sampaikan juga beberapa peringatan penting agar tidak salah dalam menjalankan terapi ini. Oke, kita akan bahas itu. Tapi sebelumnya, saya mau tanya ke penonton. Dari 5 manfaat tadi, mana yang paling Bapak, Ibu butuhkan? Sekarang, pencernaan lancar, tulang kuat, atau energi meningkat? Tulis di komentar. Saya akan baca dan balas satu persatu. Tadi Bu Dokter sempat bilang, walaupun ramuan ini luar biasa, tapi tetap ada peringatan penting yang harus diperhatikan. Apa saja? Bu, Betul, Mas Raka. Sebagai dokter, saya tidak hanya ingin memberi harapan, tapi juga memastikan keamanan dan kehati-hatian. Ini 4 peringatan penting bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencoba terapi ini. wah, ini harus disimak baik-baik ya. Sobat sehat, Peringatan pertama bagi penderita asam urat tinggi, kacang hijau memang termasuk kacang-kacangan yang mengandung purin. Tapi perlu dipahami, purinnya adalah purin nabati, bukan hewani seperti jeroan. Jadi lebih aman. tapi kalau sedang serangan asam urat parah, bagaimana? Jika sedang serangan akut, kurangi porsi jadi setengah mangkuk atau minum air rebusannya saja. Setelah kondisi stabil, bisa perlahan ditingkatkan lagi. Baik, jadi jangan langsung banyak-banyak, ya. Betul. Peringatan kedua bagi penderita gagal ginjal kronis. Kacang hijau mengandung kalium dan fosfor tinggi. Ini sangat baik bagi orang yang masih sehat, tapi bisa memberatkan ginjal yang sudah rusak. Jadi sebaiknya konsultasi dulu ke dokter ginjal. Wajib, jangan ambil risiko. Bagi yang sudah cuci darah, makanan tinggi kalium harus dibatasi ketat. Oke, catat. Ya, Bapak dan Ibu, peringatan ini penting. Peringatan ketiga, lambung sensitif. Jahe merah memiliki rasa pedas dan panas. Bagi yang punya riwayat maag atau lambung perih, gunakan hanya 1 ruas jahe kecil. Jangan terlalu banyak. Jadi, sesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Tepat. Dan pastikan kacang hijau dimasak hingga benar-benar empuk, agar mudah dicerna dan tidak menyebabkan perut kembung. Bu Dokter, ini sangat detail. Saya yakin banyak lansia merasa lebih tenang karena tahu batasannya. Saya harap begitu. Dan peringatan keempat, ini yang paling sering dilanggar, jangan tambahkan susu kental manis. Wah, padahal ini kebiasaan banyak orang ya, Bu. Betul, mereka pikir, wah biar enak. Kasih SKM. Tapi mayoritas isi susu kental manis itu adalah gula dan lemak, bukan susu murni.
Menambahkannya sama saja seperti menuangkan racun ke dalam ramuan penyembuh. Wah, keras tapi benar. Bu Dokter, ini harus ditegaskan. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu membuang-buang waktu dan tenaga kalau sudah semangat minum ramuan ini. Jangan rusak efeknya dengan 1 sendok SKM. Baik, jadi kalau mau rasa manis, cukup madu murni atau gula aren. Dan itu pun harus sedikit. Saat sudah hangat, Ya, dan tidak wajib manis. Banyak pasien saya yang akhirnya lebih menyukai rasa asli yang lembut dan hangat di perut. saya jadi penasaran, pengen coba nih. Dan saya rasa penonton juga mulai yakin bahwa ramuan ini bukan sekadar resep warung, tapi resep penyelamat. Dan penyelamat sejati adalah perubahan kebiasaan. Bukan cuma apa yang dimakan, tapi juga cara bergerak. Wah, ini pasti soal olahraga ya Bu? Gerakan ringan untuk lansia. Betul sekali. Saya akan bagikan beberapa gerakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, bahkan sambil duduk di kursi. Wah, praktis banget. Tapi, tahan dulu ya. Bu Dokter, saya ingin tahu dari Bapak dan Ibu yang menonton. Apakah Anda punya masalah lambung atau ginjal? Tulis komentar. Saya punya riwayat, biar kita bisa bantu kasih saran yang lebih aman. Bu Dokter, tadi sempat disinggung soal gerakan ringan. Apakah orang tua yang sudah lama tidak aktif masih bisa mulai sekarang? Sangat bisa. Justru harus dimulai sekarang. Mas Raka, gerakan adalah nyawa bagi sendi. Diam terlalu lama membuat sendi kelaparan nutrisi dan otot mengecil. Wah, ini penting banget. Jadi, apa saja gerakan yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu di rumah? Saya beri contoh 3 yang sangat mudah. Pertama, ayunkan kaki saat duduk. Duduk di kursi. Lalu ayunkan kaki ke depan dan ke belakang selama 10 menit setiap pagi dan sore. Kedua, jalan santai di dalam rumah. Tidak perlu keluar rumah, cukup jalan keliling ruang tamu atau halaman depan selama 10-15 menit. Ketiga, gerakan salat, ruku dan sujud perlahan. Meskipun belum bisa sempurna, ini melatih kelenturan lutut dan pinggang. Jadi, semua bisa dimulai dari rumah, tanpa alat mahal, tanpa gym. Tepat. Dan satu hal penting yang tak kalah berharga, dukungan keluarga. Ah, ini dia. Kadang semangat orang tua padam karena merasa sendirian. Mintalah bantuan anak, cucu, pasangan. Minta tolong siapkan kacang hijau sebelum tidur. Jadikan sarapan ini tradisi keluarga. Karena yang muda pun butuh investasi sendi sejak dini. Wah, saya bisa bayangkan pagi di rumah. Aroma jahe merah, senyum Bapak Ibu yang merasa dihargai dan dirawat. Dan jangan lupa, selain tubuh, pola pikir juga harus disembuhkan. Jangan fokus pada sakitnya. Fokuslah pada syukur masih bisa makan, masih bisa bergerak, masih bisa berharap. Bener banget Bu, terharu saya. Saya ingin tutup dengan satu kalimat, kunci nyeri sendi dan lutut kaku di masa tua bukanlah hukuman mati, tapi panggilan tubuh agar kita memberi perhatian. Setiap kali Bapak dan Ibu merebus kacang hijau, itu bukan sekadar masak, itu adalah tindakan cinta kepada tubuh yang sudah puluhan tahun menemani. Satu mangkuk kecil, satu langkah menuju kemerdekaan bergerak, salat berdiri, berjalan ke masjid, main dengan cucu. Semua bisa dimulai dari hari ini. Pilihan ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah ingin terus bergantung pada obat pereda nyeri atau mulai merebus kacang hijau di dapur sendiri? Saya yakin penonton tahu jawabannya. Tapi ayo kita kuatkan niat bersama. Tulis di komentar sekarang juga, saya siap berubah. Untuk sendi yang sehat, hidup yang bermartabat. Dan jangan biarkan ilmu ini berhenti di Anda.
Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, arisan, alumni, tetangga. Satu klik share bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang sedang menangis menahan nyeri setiap malam. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Karena di video berikutnya, kita akan bahas rahasia mengatasi perut buncit dan keras yang sering bikin sesak dan tidak nyaman di usia lanjut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Bapak dan Ibu kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk terus melangkah. Satu mangkuk kacang hijau hangat besok pagi bisa jadi awal kebebasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat luar biasa.